Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. "Siapa nama kamu?" tanya salah satu petugas. "Aira, Bu." "Kartu identitas?" Aira menggeleng karena memang dia pergi dari apartemen tidak membawa apapun. "Ada keluarga yang bisa dihubungi?" Lagi-lagi Aira menggeleng, pasalnya dia memang tidak membawa HP dan tidak ingat nomor orang-orang. Wanita yang kebetulan bertanya pada Aira tersebut kemudian memutuskan bahwa Aira memang tunawisma. Apalagi Aira tidak mengatakan apapun, dia hanya diam dan duduk melamun. Aira ini sebenarnya pasrah, ia ikut arus, tidak mau melawan atau lebih tepatnya lelah pada takdir. Di kota ini ia merasa sendiri. Beberapa hari kemudian, Nita panik ketika mendapat laporan dari Ijah kalau Aira kabur, padahal Ijah yang mengusir. Namun pembantu tersebut mengatakan Aira kabur. Sudah 2 hari Aira tidak kembali. Takut Nita bertanya, Ijah menghubungi dahulu mengatakan Aira kabur malam itu. Kaburnya Aira akhirnya terdengar oleh Farel. Pria itu mulainya biasa saja, mencoba tidak peduli. Ia berangkat kerja seperti biasanya, namun hati kecilnya lama-lama terusik juga. Nita sudah menyuruh orangnya untuk mencari Aira karena Aira membawa rahasia keluarga mereka. Kalau Aira koar-koar di luar sana bisa bahaya. Lagi-lagi Nita hanya memikirkan dirinya sendiri. Sementara itu, Farel akhirnya memeriksa CCTV di sekitar apartemen. Tanpa sepengetahuan Nita, ia mencari informasi secara diam-diam. Ia periksa CCTV di sepanjang jalan menuju apartemen, dan ia cukup terkejut saat melihat gambar terakhir kali Aira hanya pakai pakaian yang biasanya dipakai bibi di rumahnya. Kenapa dia kabur? Apa dia berubah pikiran? Gumam Farel yang mulai menduga Aira pergi karena tidak mau memberikan anaknya pada Nita nanti. Namun itu hanya tebakan Farel. Pasangan suami istri itu sama-sama mencari Aira tapi dengan cara masing-masing. Farel ternyata lebih cepat. Ia segera tahu di mana Aira. Setelah meminta anak buahnya mencari informasi tentang Aira lewat jejak CCTV yang ada di sekitar apartemen. Sore itu juga, setelah tahu di mana Aira berada, Farel langsung membawa Aira keluar dari sana. Namun, dia tidak mengaku bahwa Aira adalah istrinya. Penampilan Aira yang bertolak belakang dengannya, yang sangat rapi dan terlihat berkelas, membuatnya berbohong, meskipun tidak 100% bohong. Farel mengatakan bahwa Aira adalah pembantunya yang hilang dan nyasar karena baru saja tinggal di kota Jakarta. Farel juga berbisik agar Aira ikut kebohongan pria tersebut. Dengan amplop tebal, akhirnya Farel menutup kasus agar tidak dibahas lagi masalah ini. Kini ia membawa Aira. Keduanya sama-sama diam tanpa suara ketika di dalam mobil. "Kenapa kamu kabur?" tanya Farel dingin, namun matanya tetap fokus pada aspal hitam di depannya. "Kamu dengar tidak?" tanya Farel lagi karena Aira tidak merespon. Farel pun menoleh. Aira malah tidur. Wanita itu tidur saat mobil sudah berjalan puluhan kilometer. Farel menghela nafas dalam-dalam, kemudian memikirkan sesuatu. Akan dia bawa kemana wanita tersebut? "Ini sebenarnya bukan urusanku," gumamnya kesal, kemudian melirik perut Aira. Tapi dia masih suci waktu itu, batin Farel yang mulai dilema. "Tapi aku tidak tahu setelah kejadian itu dia bisa saja melakukan dengan yang lain," gumamnya lirih. Tidak terasa mereka tiba di sebuah hotel, tidak dibawa pulang,
tidak pula dibawa ke apartemen Nita. Bingung mau dibawa kemana, Aira malah dibawa ke hotel. "Bangun!" seru Farel saat mobil sudah berhenti. "Hei!" panggilnya dengan kasar agar Aira bangun. Aira mengerjap kemudian membuka matanya. "Di mana ini?" "Turun!" perintah Farel. Aira membetulkan posisi duduknya, kemudian matanya menatap sekeliling. Ia cukup kaget karena dibawa ke hotel. "Kamu tidak dengar?" Buru-buru Aira bergegas. Ia sudah melepas seatbelt, kemudian turun dari samping, kemudian menutup pintu dengan pelan. "Ikut saya." Aira tidak mau ketika diajak masuk hotel, tapi sorot mata pria tersebut membuatnya bergidik. Akhirnya ia berjalan di belakang Farel. Setelah check-in, Farel kemudian meminta Aira ikut bersamanya naik ke lantai atas. Sesaat kemudian di depan kamar hotel, belum apa-apa, Aira sudah berpikir macam-macam. "Kenapa dibawa ke sini?" "Masuk, kamu mau berdiri saja di sana," omel Farel yang melihat Aira membeku di ambang pintu yang sudah terbuka lebar. Aira kemudian masuk dengan perasaan takut dan gelisah. Setelah Aira masuk, Farel langsung menutup pintu, membuat Aira tambah ketar-ketir. "Mandilah, kamu bau." Aira mendongak. Ia menatap Farel dengan aneh. Kenapa dia disuruh mandi? Pikiran Aira sudah campur aduk. Nano-nano tidak karuan. "Apa saya harus selalu bicara denganmu 2 kali, baru kamu mengerti?" ujar Farel marah. Tapi kenapa saya harus mandi?" tanya Aira dengan takut. "Kamu bau." Saat Aira sedang mandi, Farel kemudian bingung sendiri untuk apa dia di sana. Pria itu benar-benar tidak bisa menentukan sikap, harus bagaimana dan mengapa melakukan hal seperti sekarang ini, membawa Aira ke hotel. Tidak lama kemudian, Nita telepon. "Mas, lagi di mana?" kata Bibi. "Mas belum pulang sejak sore," kata Nita di telepon. Nita sendiri masih di sebuah ruang make up. Dia sedang membersihkan sisa make up miliknya, sembari menunggu kabar kemana Aira menghilang. Sampai sekarang dia belum menemukan jejak. "Masih ada urusan yang harus aku urus," kata Farel bohong. "Oh, ya sudah, ini aku juga masih nunggu kabar. Kemana anak itu menghilang?" ucap Nita sambil mengusap pipinya dengan kapas basah. Farel melirik ke samping, tempat tadi Aira duduk sebelum ke kamar mandi. Mau dicari kemana, wong Aira ada padanya. "Ya sudah, aku matikan teleponnya," kata Farel yang memang tidak pandai bohong. "Iya mas, jangan malam-malam pulangnya," pesan Nita, kemudian menutup telepon. Farel menghela nafas panjang, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Terlihat sekali kalau pikiran pria itu sedang semrawut dan kusut. Tok tok tok, Farel beranjak. Ia membuka pintu. Seseorang mengantar paper bag besar, isinya seperti pakaian. "Terima kasih," ucap Farel, kemudian membuka dompet. Pria itu memberikan tip pada sang pengantar. Setelah mendapat tips, si pengantar kemudian meninggalkan kamar hotel Farel. Klek. Farel menutup pintu, lalu melihat sekilas paper bag yang ia pegang. Pria itu kemudian melirik pintu. Si Aira lama sekali. Ia mandi apa luluran? Tok tok tok. "Apa kau pingsan di dalam sana?" tanya Farel dengan suara yang agak tinggi. Klik, Aira muncul. Ia membuka pintu, namun wajahnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. "Apa dia sakit?" pikir Farel. "Ganti pakaianmu," titah Farel yang melihat pakaian jelek Aira. Tanpa mengatakan sesuatu, Aira kemudian meraih benda tersebut, kemudian kembali ke kamar mandi.
Habis ganti pakaian, ia pun keluar. Namun ia juga bingung. Setelah ini apa lagi? Mana kepalanya terasa pusing. Aira ini lapar dan juga letih serta lesu. Ia sudah mirip gepeng beneran. Kruk, kruk, kruk. Farel langsung menoleh saat terdengar suara tidak biasa. Aira baru keluar dan berdiri tidak jauh darinya. Malah terdengar suara perut keroncongan. "Kamu lapar?" tanya Farel spontan. Malu karena suara perutnya yang terdengar nyaring, Aira hanya menundukkan wajahnya. Beberapa waktu berlalu. Akhirnya ada layanan kamar datang. Farel meminta banyak makanan untuk diantar ke kamar. Sebab dia tidak tahu si Aira ini suka apa. Ia sampai tertegun sendiri. Mau Aira suka apa pedulinya. Ia melakukan sesuatu seperti bukan mau dirinya sendiri. Aira yang merasa lapar langsung saja makan, tidak peduli pada Farel yang ada di dekatnya. Apalagi aroma ayam bakar yang masih hangat membuat Aira kalap. Ya, sampai sambalnya habis. Aira makan dengan tangan, hal itu membuat Farel menatapnya agak bagaimana gitu. "Tuan tidak makan?" tanya Aira ketika melihat nasi Farel masih utuh. "Saya tidak lapar," jawab Farel kemudian beranjak. "Sayang sekali kalau tidak dimakan," pikir Aira yang merasa masih lapar, sebab porsi hotel juga tidak banyak-banyak amat. Aira kemudian makan puding, kemudian jus, namun ia masih belum kenyang sepenuhnya. Ketika Farel kembali, tinggal porsi Farel yang tersisa. Dia memicingkan mata melihat Aira yang makannya sangat lahap atau malah rakus. Apa karena dia hamil? Farel galau antara peduli tapi gengsi. "Kalau sudah, rapikan semuanya," kata Farel kemudian. "Loh, ini masih utuh, Tuan." "Buang saja," jawab Farel datar. Aira langsung mendongak. "Ayam bakar sangat lezat, kok dibuang?" "Boleh saya makan?" tanya Aira polos. "Berapa hari kamu tidak makan?" Omel Farel marah. Aira menelan ludah, kemudian refleks memegangi perutnya. Ia juga tidak tahu kenapa jadi kelaparan begini. Melihat muka Aira yang ngeselin, akhirnya Farel berbalik. Ia ke balkon, lebih baik menatap langit gelap daripada melihat Aira yang membuatnya emosi saja. "Habiskan sana," ucapnya kasar sebelum meninggalkan Aira. Tanpa merasa salah, Aira langsung saja makan. Terlanjur dimarahi lagi, ia lebih baik langsung makan kembali. 1 jam kemudian, Farel yang tadi di balkon kemudian masuk ke kamar. Dilihatnya Aira yang malah tertidur di sofa, tidak pakai bantal, tidak pakai selimut. "Anak ini," Farel berkacak pinggang berdiri di sebelah sofa. "Apa benar dia hamil anakku?" Ada setitik rasa kasihan membuat Farel membopong tubuh Aira ke atas ranjang, dan ketika Aira sudah terbaring, tanpa sengaja mata Farel melihat ke perut Aira. Sedikit ada perubahan, dan itu membuat tangannya tergerak. Perlahan ia mengulurkan tangan hendak menyentuh perut Aira. Plek, tangannya sudah di atas perut Aira. Aira yang sudah kenyang bahkan tidak terbangun. "Benarkah ini anakku? Bagaimana kalau tidak?" Farel frustasi karena hal ini di luar rencana. Meskipun itu rencana Nita, istrinya sendiri, tapi dia tidak pernah berniat membuat Aira hamil.